tampil lebih keluar lagi sekarang bisa kebobolan, ya resikonya ya harus bikin gol juga. Jadi ini memang yang menurut saya sangat dipikirkan sekali oleh Sintayong, bagaimana caranya bisa bikin gol tapi juga tidak kebobolan dengan formasi yang dipakai. Iya, betul sekali, dan itu adalah harapan kita semua, Indonesia bisa memenangkan pertandingan ini dan akhirnya lolos ke final dan berakhir dengan menjadi juara ya Bung ya, yang itu Amin. belum pernah didapatkan oleh Indonesia. Dan inilah penampakan dari Maidin Stadion Hanoi Vietnam orang, dan kita bisa melihat bagaimana supporter dari Vietnam memenuhi stadion, dan kita melihat itu tadi ada juga supporter Indonesia walaupun tidak banyak tapi cukup besar ya, bendera merah putih Indonesia berkibar. Ya, dimanapun timnas main, mau itu di Asia Tenggara, mau itu di Eropa, mau itu di Afrika, pasti akan orang Indonesia yang menyaksikan di sana. Dan ini memang menjadi pertanyaan yang sangat penting, pertanyaan yang sangat menentukan bagaimana perjalanan Indonesia berikutnya. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga perjalanan untuk timnas Vietnam. Bedanya adalah Indonesia akan cukup nyaman dengan hasil imbang asal mencetak gol. Sementara kalau kita bandingkan dengan Vietnam, mereka harus memenangkan pertandingan ini untuk memastikan bahwa mereka lolos ke fase selanjutnya. Iya, betul sekali, dan kita akan nantikan bagaimana starting line up yang akan diturunkan oleh Vietnam seperti apa, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan lebih dahulu national anthem dari kedua negara. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem. The national anthem of Indonesia. Quý vị đứng dậy, chuẩn bị làm lễ chào cờ. Quốc ca Indonesia. Quốc ca Indonesia. And now, the national anthem of Vietnam. Quốc ca Việt Nam. Vinh quang
Ya, baru saja kita mendengarkan national anthem dari kedua negara dan sesaat lagi kita akan menyaksikan jalannya babak pertama semifinal leg kedua Piala AFF 2022 antara Vietnam versus Indonesia, dan kita bisa melihat bagaimana starting line up dari Vietnam. Ya, tidak terlalu banyak perubahan juga. Kalau ada pemain yang harus diwaspadai menurut saya adalah jelas nomor 19 Quang Hai yang memang menjadi salah satu otak serangan permainan dari Vietnam. Dan informasi yang dipakai dalam 4-3-3. Pilihan dari Park Hang-seo adalah bagaimana memang mereka bisa mencetak gol ke gawang Indonesia, dan sebisa mungkin mereka tentu ingin mengunci kemenangan supaya mereka lolos ke partai final. Ya. Dan ini juga menjadi bagian dari rangkaian ambisi dari seorang Park Hang-seo untuk bisa mempersembahkan gelar juara sebelum dia memang mengakhiri kontraknya bersama dengan Vietnam. Dan ini juga mungkin menjadi sejarah baru karena dia bisa memberikan 2 gelar kalau seandainya memang dia berhasil. Dan semoga saja itu dihentikan ya oleh Betul. Indonesia. Ini dia starting line up dari timnas Indonesia. Hanya yang berbeda dari pertandingan leg pertama adalah masuknya Sadil Ramdhani ya, Bung? Betul, Sadil Ramdhani yang masuk sebagai starter di pertandingan kali ini. Dan kemudian kalau kita lihat bahwa formasi yang dipakai adalah 4-2-3-1. Ini formasi yang mungkin juga sangat berubah, sangat tergantung situasinya. Bisa jadi memang menjadi 5 pemain di belakang. Dan di bangku cadangan, Egy, ini adalah kali kedua Egy dalam 2 pertandingan berturut-turut. Kemudian Ricky Kambuaya kembali diturunkan, pemain yang sempat mendapatkan sorotan setelah dianggap terlalu egois. Dan sempat menjadi trending topic, sampai kemudian Presiden Jokowi juga sempat mengingatkan supaya pemain tidak egois. Karena yang keluar itu bukan nama pemainnya, tapi adalah nama timnas Indonesia, dan nama timnas Indonesia bisa mendapatkan gelar juara. Itu yang paling poin penting, bukan kemudian gelar individu atau kemudian gelar top skor pribadi dan sebagainya, tapi yang paling penting adalah bagaimana gelar untuk timnas Indonesia yang memang belum pernah didapatkan sejak partisipasi di Piala AFF. Dan ini sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ini Betul. dia Park Hang-seo yang jika dikalahkan oleh Indonesia ini merupakan pertandingan terakhir ya bersama Vietnam karena kontraknya tidak dilanjutkan kembali. Ya, dan menjadi sejarah baru untuk Indonesia, dan Sintayong akhirnya bisa mengalahkan temannya Rekornya, ya? dalam tanda kutip dan memutus kutukan tidak pernah menang ketika menghadapi Vietnam dan Park Hang-seo. Ini dia Sintayong yang juga pernah menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Ya, dan paling fenomenal ketika dia mengalahkan Jerman waktu itu, dan kemudian orang memang banyak membicarakan bagaimana rekor yang dimiliki oleh Sintayong, dan kita tahu bahwa nanti akan ada silent moment untuk mengenaikan cipta biasanya ya, tapi apakah memang masih dilakukan atau tidak, karena kemarin sempat dilakukan mengenaikan cipta untuk Pele ya. Ya, prediksi sedikit aja, Bu. Saya pikir pertandingan sangat menarik. Inisiatif tetap akan Vietnam mengambil inisiatif karena bagaimanapun mereka membutuhkan gol, sementara Indonesia akan lebih cenderung hati-hati supaya tidak kebobolan di awal dan menjaga mood mereka, menjaga strateginya supaya tetap berjalan sampai akhir pertandingan. Park Hang-seo berdoa khusyuk ya. Iya. Ini sepertinya dia deg-degan. Langsung saja ini jalannya babak pertama antara Vietnam versus Indonesia. Selamat. 0-0 dengan Vietnam. Dan saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentator, Bung Doni Munaf. Bung Doni, ada satu perubahan di Indonesia yaitu Sadil Ramdhani bermain, sedangkan di Vietnam ada 3. Ya betul Bung Adi, dan tepatnya tadi sempat saya katakan bagaimana Pham Tuan Ha yang menggantikan Van Duk, dan kita juga tahu Doduman yang sebenarnya juga digantikan oleh Nguyen Tan Chong, dan berbahaya tentunya Rafun Van Tai digantikan oleh Ho Tan Tai. Dan jelas ini adalah salah satu rotasi yang dilakukan, tentu juga merupakan salah satu taktik atau strategi yang coba diterapkan oleh Park Hang-seo yang beberapa kali memang di leg 1 gagal menembus pertahanan Indonesia yang bermain sangat baik, Bung Adi. Keng Ngo Chai langsung ke arah pertahanan Indonesia, namun ada Asnawi. Kini Fahrudin, Indonesia kuasai bola. Ada Van Hao, kotaknya ke Tian Lin, Van Hao kembali. Dan masuklah kepada Quang Hai. Langsung menekan, kita lihat Quang Hai. Ada Jordi Amat. Sayuri ke kiri, sudah kepada Arhan Pratama. Tampaknya Vietnam langsung menekan Indonesia di awal-awal pertandingan babak pertama ini, Bung Doni. Ya, mereka ingin membuat tentunya istilahkan start yang sangat cepat, mencoba mengepung pertahanan Indonesia, tapi kita tetap bisa bermain dengan sangat tenang. Ya, Indonesia tentu saja akan ingat dengan leg kedua semifinal AFF 2016. Saat itu Indonesia yang memang hanya membutuhkan hasil imbang, bermain imbang 2-2 dengan Vietnam sehingga lolos ke final untuk menantang Thailand, namun sayang di final kita kalah dengan Thailand. Saat itu leg pertama di Pekansari kita menang 2-1, dan di semifinal kedua di Midin Stadium kita bermain imbang 2-2.
lewat gol Stefano Lillipali dan juga Manahati Lestusen lewat tendangan penalti. Saat itu pemain belakang Vietnam saat itu ya Kei Ngoc Hai yang bertindak sebagai pemain belakang menggantikan Nguyen Tran Man yang bermain sebagai penjaga gawang karena mendapatkan kartu merah. Tran Man kotak penalti Ferdinand, lalu lemah tadi umpan Ferdinand. Pelanggaran kita lihat Yusuke Araki dari Jepang, wasit yang memang terkenal sangat kejam. Dari 10 tahun pengalaman yang memimpin pertandingan dengan 266 pertandingan, telah banyak mengeluarkan kartu merah, Bung Doni. Ya, betul. Dan ini tentunya juga merupakan sebuah peringatan tentunya untuk kedua tim, kedua negara, bagaimana tentunya akan disorot pelanggaran-pelanggaran tidak perlu. Wow. Oh, terlepas pemirsa, lepas dari pengamatan pemain-pemain Indonesia tadi, mudah saja di menit ketiga ini Indonesia kebobolan. Nampaknya Nguyen Thanh Linh mampu mencetak gol tadi. Dan ini memang sangat sering mencetak gol ke gawang Indonesia dan juga ke gawang Nadeo Argawinata seperti di SEA Games 2019 di Manila saat itu. Ialah pelatih Sintayong. Nampaknya kecolongan Indonesia dari serangan balik yang dilakukan Vietnam dan umpan langsung ke Thanh Linh tadi, Bung Doni. Ya, kita nanti pasti akan melihat hasil ulangannya, Bung Ahai. Tapi yang jelas memang kalau kita lihat ini adalah striker tajam yang dimiliki oleh timnas Vietnam. Ini adalah gol keempat dia. Dan yang menarik adalah dia juga mempunyai shot on target ke-6, tapi dia sudah menciptakan gol sebanyak 4 kali. Sebuah striker yang kita lihat bagaimana ulangan dari sebuah umpan yang sangat baik, tapi memang memantul bolanya ini juga agak sedikit merugikan ya Bung Hadi. Kalau kita lihat bagaimana bolanya itu seperti membalik Bung Hadi, dan ini memberikan kesempatan buat Thanh Linh untuk, ya ini agak kurang beruntung tentunya buat timnas Indonesia. Penjagaan yang kurang maksimal dari Rizky Ridho dan juga Jordi Amat membuat sangat bebas tadi Thanh Linh untuk bergerak dan tidak offset memang. Betul. Umpan yang sangat baik pada Thanh Linh dan tidak rapat penjagaan dari Rizky Ridho dan juga Jordi Amat. Sedikit terlambat sepertinya Jordi Amat, Bung Hadi. Koordinasi yang kurang baik di antara pemain belakang Indonesia. Unggul 1-0 Vietnam lewat gol Nguyen Thanh Linh. Nampaknya sudah keluar lapangan pertandingan. Gol cepat Thanh Linh tadi cukup mengagetkan Indonesia. Kini Rizky Ridho berusaha dari bawah Indonesia. Jordi Amat, umpan jauh tadi Sadir Ramdhani. Quang Duc ke belakang, kita lihat ada Nguyen Tan Chung kepada Dam Van Lam. Umpan jauh Dam Van Lam ke tengah. Quang Duc berdua dengan Sayuri, kini langsung ke kanan. Ada Do Hung Dung. Pelanggaran sampai dilakukan Rizky Ridho terhadap Ho Tan Tai. Ho Tan Tai adalah bek kanan yang menggantikan posisi Phu Van Tan yang tidak bermain. Cocok saja umpan tadi oleh Mark Locke yang posisinya di lini tengah Indonesia seperti tidak tergantikan. Lempar ke dalam untuk Vietnam. Nampaknya akan dilakukan oleh Ho Tan Tai. Ada Do Hung Dung, kapten kesebelasan. Umpan tadi masuknya kepada Nguyen Quang Hai, namun berada dalam posisi offside tadi Nguyen Quang Hai. Sangat jelas memang offside tadi. Telah Quang Hai untuk berbalik.
Asnawi, Sadil Ramdhani. Pelanggaran dilakukan oleh Doan Van Hau. Asnawi tercuri tadi Sadil. Bola kini dikuasai pasukan merah putih, Jordi Amat. Tentu saja Indonesia tinggal membutuhkan hasil imbang saja untuk lolos ke babak final karena menggunakan goal away. Rizky Ridho dan Jordi Amat di belakang. Langsung Maklok. Asnawi Mangkualam. Kembali kepada Maklok. Ada Asnawi. Belum keluar. Nguyen Quang Hai. Ada Jordi Amat. Berduel kita lihat Dong Hung Dung dengan Sayuri. Asnawi. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Nguyen Quang Hai. Cukup tegas nampaknya pembinaan wasit dari Yusuke Araki ini, Bung Doni. Ya jelas ini tentu dibutuhkan ya ketegasan seorang wasit. Kalau kita lihat bagaimana dari menit pertama Vietnam terus melakukan pressing yang sangat begitu tinggi, begitu keras, dan tentu akan terjadi berbagai macam tackle. Umpan pada Dendi berhasil diamankan oleh Pui Ngo Chai, kiri Dong Hung Dung. Umpan ke depan, Pang Tuan Hai, Quang Duch langsung offside nampaknya ke Nguyen Thien Lin. Umpan cepat dari tengah pemain-pemain Vietnam kepada Nguyen Thien Lin. Nguyen Thien Lin adalah pemain yang juga mencetak gol ke gawang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pemain yang cukup berbahaya, Nguyen Thien Lin, yang mengantarkan Vietnam juga menjadi juara AFF 2018. Dendi Sulistiawan. Masih Dendi. Bukan sebuah pelanggaran tadi Doan Van Hau. Nguyen Quang Duch. Nampaknya Nguyen Quang Hai mendapatkan marking yang sangat ketat dari kapten kesebelasan Fahrudin. Namun merupakan pelanggaran tadi dari Fahrudin. Nampaknya masih cukup tenang pelatih Shin Tae-yong. Dwi Tien Dung yang juga bermain di leg pertama di Stadion Gelora Bung Karno. Intercepsi sangat baik tadi dari Fahrudin yang mengarah ke Nguyen Quang Hai. Doan Van Hau. Quang Duch tadi. Pelanggaran terhadap Sayuri. Pemain juga bermain sejak babak pertama di leg pertama melawan Vietnam di Gelora Bung Karno. Kini Asnawi. Jordi Amat. Ada Asnawi di kanan. Didekati oleh Quang Hai. Langsung arahkan kepada Dendi. Bola terlalu jauh mengarah ke Dam Van Lam. Kei Ngo Chai. Nguyen Quang Hai. Pelanggaran kita lihat Sayuri terhadap Nguyen Quang Hai. Masih cukup berimbang Bung Doni permainan kedua kesebelasan di babak pertama di menit sampai menit ke-10 ini. Jelas Bung Adi, karena kalau kita lihat terlepas dari gol cepat yang diciptakan oleh Vietnam, sebenarnya tidak ada yang harus dirubah dengan strategi dan approach selama memang kita tetap harus menjaga mental bahwa ini masih bisa disamakan, masih banyak waktu tentunya. Hampir saja tadi sangat bebas kita lihat Doan Van Hau untuk menyundul bola. Beruntung sundulannya hanya melambung di atas mister gawang. Umpannya sangat baik dari Nguyen Quang Duch. Penjagaan, tidak ada penjagaan yang ketat dari pemain belakang Indonesia, sehingga sangat bebas dari kita lihat Doan Van Hau untuk menyundul bola.
penjuru yang pertama buat Indonesia. Inilah Marcelo Ferdinand. Temperatur di Hanoi saat ini sekitar 21 sampai 22 derajat ya, dengan kelembaban sekitar 50%. Dari Skirido juga Jordi Amat memasuki kotak penalti dari Vietnam. Arhan pertama lakukan sudah berbahaya. Ada Jordi Amat. Oh, langsung dari pelukan ke gawang lempar langsung gambar lama. Dilanggar tadi oleh Sasil Ramdhani. Menurut Sintayong tadi, tapi Yusuke Araki menyatakan hal tersebut sebagai pelanggaran. Masih tertinggal 0-1 Indonesia Vietnam. Waspada bagi Kai. Langsung sumbangkan dua-duaan foul. Kembali ke belakang kepada Vincent Sidu. Kai. Masih sangat balik langsung sumbangkan. Arah ke dari barat. Tadi ada Isa Yuri langsung ke depan. Winston Cucu malam depan. Jordi Amat. Langgaran Win baik terhadap Sadir Ramdhani. Usaha melambat tandingan antara pemain Vietnam dengan delay bola tadi. Pelanggaran baik terhadap Sadir Ramdhani. Jordi Amat. Dapat Fadiludin. Kaki-kaki. Main pada Asnawi. Balik pada Jordi. Gerak-gerak pada Pak Jordi. Panjang langsung arah Marcelo. Berhasil menjaga peluang tadi. Baik. Jaga gawang. Tenang dari Rusia. Ayah Vietnam dengan Indonesia. Kontrol 187 cm, 118 cm sangat tinggi ini. Ya. Jaga gawang yang kita tahu adalah jaga gawang yang paling banyak melakukan clean sheet di Piala AFF 2022 ini. Dan jelas gawang Vietnam masih belum sekali pun bola. Prestasi yang mereka juga dapatkan sampai akhirnya mereka harus kalah kekalahan 2-0 di Piala Asia 2021 lalu. Hanya sudah offset kah? Gerakan dari Marcelo Ferdinand ngocai ke depan langsung. Sayuri saya boleh dengan sebaik tadi. Dong. Wahai kiri pada Don Pahau. Susah melakukan counter-attack yang sangat cepat. Balik pada Juan Duch. Nguyen Tan Chung. Balik ke belakang pada Ngoc Hai. Win Chen Dun. Duan Van Hau. Masih Van Hau. Hasil gagalkan Indonesia. Asnawi kini gagal atau yang memberikan bola tadi. Ada Huing Huan Duch, Duan Van Hau, Dwi Tien Dung, Chien Lin, Huang Duch, Bong Hun Dung, Duan Van Hau ke belakang, Kei Ngoc Hai, Nguyen Tan Chung, balik ke belakang pada Kei Ngoc Hai. Do Hung Dung yang turun jauh ke bawah. Ada Bui Chen Dung, Doan Van Hau. Ke tengah ada Do Hung Dung. Susah dikejar oleh Marcelino. Doan Van Hau. Direbut Indonesia. Oh, kembali lagi direbut para pemain Vietnam. Wen Quang Hai berbahaya di tengah. Chien Lin. Do Hung Dung ke kanan.
Masuk pada Nguyen Tan Chung. Bola terlalu jauh tadi. Ya, ini memang salah satu kelebihan daripada timnas Vietnam ya, dalam hal jumlah passing yang mereka lakukan ini hampir sama banyaknya dengan yang diperuntukkan oleh tim Thailand. Ini menunjukkan juga kenapa mereka memiliki positioning yang sangat baik dan membuat juga mereka salah satu dua tim terkuat. Tetapi memang ini juga salah satu tentunya strategi daripada Sintayong yang tidak merasa perlu melakukan istilahnya possession yang baik. Terlihat di leg 1 kita tidak memiliki possession yang banyak, tapi kita bisa dengan disiplin dan saat mendapatkan peluang kita bisa menciptakan serangan balik yang sangat cepat dan sangat akurat. Dan ini yang harus kita lakukan, menunggu saat Vietnam kehilangan bola dan melakukan sebuah counter attack yang harus juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Oh, hati-hati Indonesia. Hampir saja dicuri tadi oleh Nguyen Tien Linh tadi, bola liar dari kaki Sayuri. Asnawi dari bawah pada Fahrudin, ke tengah pada Jordi Amat yang namanya bermain sebagai trio center back di belakang bersama Rizky Ridho dan juga Fahrudin. Jordi Amat umpan jauh, maksudnya kepada Asnawi, namun tidak bergerak ke depan. Kita lihat Asnawi, sia-sia umpan panjang yang dilakukan oleh Jordi Amat. Lempar ke dalam Vietnam, Doan Van Hau. Nguyen Tien Linh tadi, Quang Hai dicuri oleh Sadil. Doan Van Hau membuang bola keluar lapangan pertandingan. Penyeleparan ke dalam akan dilakukan oleh Arhan Pratama. Tentu saja bola akan langsung mengarah ke arah kotak penalti depan gawang dari Dam Van Lam. Ada Dedi Sulistiawan. Arhan Pratama. Oh, jauh tinggi langsung ke arah Fahrudin. Van Jordi Amat. Oh, nampaknya handsball tadi dinyatakan Jordi Amat. Bahkan lemparnya sudah sangat baik tadi kita lihat Bung Doni. Ya, sangat baik sebenarnya karena ini sudah berulang kali ya dilakukan oleh pertama Arhan dan sering sekali mengancam. Bahkan di leg 1 juga kita lihat beberapa peluang didapatkan, tapi memang sayang terjadi seperti handball dilakukan terlebih dahulu oleh pemain timnas Indonesia. Ya, kita memiliki rekor yang cukup baik di kandang Vietnam. Karena di AFF 2004 kita mengalahkan mereka dengan skor 3-0. Saat itu gol Moralesi, Ilham Jaya Kusuma dan Bua Solosa mengalahkan Vietnam 3-0 dan imbang 2-2 di tahun 2014 dan juga imbang 2-2 saat semifinal di leg kedua AFF 2016. Keluar kita lihat bola dari Doan Van Hau. Wee Chien Dung. Cukup baik para pemain Vietnam terbang ke bola. Ada Nguyen Tan Chung, berusaha didekati oleh Marcelino Ferdinand, kembali pada Keng Ngo Thai. Ada Bui Tien Dung. Umpan jauh ke depan, arahkan pada Nguyen Quang Hai. Lempar ke sisi samping kiri, ada Rizky Ridho ke depan langsung. Ada Arhan. Balik lagi kita lihat kepada Rizky Ridho. Ini Jordi Amat, naik pelan-pelan, arahkan bola langsung kepada Fahrudin. Umpan pendek pada Asnawi. Langsung ke depan, arahkan kepada Sayuri. Bola dibuang saja kita oleh Keng Ngo Thai. Inilah Keng Ngo Thai yang sempat menjadi penjaga gawang dadakan saat menggantikan penjaga gawang Win Tran Man saat itu. Dedi Sulistiawan berduel kita lihat dengan Bui Tien Dung. Masih gagal Indonesia untuk bisa menembus jantung pertahanan dari Vietnam. Masih cukup kokoh pertahanan Vietnam hingga menit ke 22 ini, Bung Doni. Ya, tapi satu hal yang positif adalah di mana Vietnam mulai melonggarkan ya pressing-pressing yang sebelumnya mereka lakukan dengan ketat.
Ini sebenarnya sebuah momentum tentunya buat Indonesia untuk bisa lebih berani lagi menahan bola, mencoba membangun serangan dari kaki ke kaki. Tentunya hindari kesalahan passing dan hindari juga kehilangan bola yang bisa berakibat tentunya Vietnam akan langsung mengambil alih serangan balik yang tentunya kita tahu sangat berbahaya. Tancung langsung ke depan, arahkan kepada Pham Tuan Hai, namun digagalkan oleh Jordi Amat, namun bola keluar lapangan pertandingan. Oh, Tantai, Dong Hung Dung, ada Tien Lin, sudah kembali kepada Dong Hung Dung, namun bola terlalu jauh tadi dari Tien Lin. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Vietnam. Unggul agregat 1-0 dari Indonesia Vietnam. McClough. Lihat Jordi Amat yang maju ke depan. Fakhrudin kepada Asnawi. Ke dalam Asnawi. Gagal memberikan umpan. Kini ada Jordi Amat, Sadil Ramdhani. Masih Sadil. Langsung umpan ke tengah. Asnawi. Gagal kini Sadil. McClough. Asnawi. Oh, kita lihat Dendi, masih Dendi dan oh, bukan sebuah pelanggaran tadi. Sangat baik tadi kita lihat. Apa yang terjadi kita lihat, nampaknya Bue Tendung mendapatkan kartu kuning. Protes keras dari McClough. Kita lihat pemirsa, dari kejadian ulang. Ya. Oh, menghadang dengan sangat keras kita lihat tadi. Pemain dari Vietnam. Oh, King Och Hai tadi menghadang dengan sangat keras. Tapi dibiarkan saja oleh wasit Yusuke Araki. Ya, King Och Hai. Masih tergeletak kita lihat striker kita Dendi Sulistiawan. Meskipun demikian, Vietnam tetap berada dalam tekanan Indonesia juga, Bung Doni. Ya, tentunya sebuah build-up serangan yang sangat baik. Ini jelas memberikan kita sebuah indikasi sebenarnya masih ada lubang di sisi-sisi pertahanan Vietnam. Terlepas memang sayang, wasit tentu tidak melihat dengan baik. Walaupun ini agak sedikit mirip, Bung Hadi, dengan apa pelanggaran yang dilakukan oleh Van Hau pada saat melawan Malaysia ya terhadap Azmi Aziz. Dan ini memang tidak separah yang terlihat waktu Van Hau menggajal pemain Malaysia, tapi hampir sama sebenarnya sekuensnya. Oh, kita lihat ada Tien Lin. Bola bergerak liar tadi dari Tien Lin. Kini ada Arhan Pratama dibagi oleh Dong Hun Dung. McClough kembali kepada Arhan, kembali ke belakang Rizky Ridho. Fakhrudin. Asnawi. Berusaha memprovokasi para pemain Indonesia, nampaknya para pemain Vietnam, Bung Doni. Iya, jangan sampai terprovokasi, karena kalau dilihat terlepas dari gol cepat mereka, sebenarnya kita bermain juga cukup baik juga, dan terlihat bahwa di sini kita melihat bagaimana Vietnam tidak lagi melakukan pressing. Ini melihat beberapa pemain kita bisa mengalirkan bola dengan sangat baiknya, distribusi bola juga sudah mulai baik. Cepat, sangat baik. Arahkan kepada Dendi.
Berhasil dikawal dengan sangat ketat oleh Kei Ngoc Hai tadi. Oh, nampaknya offside. Pergerakan dari Dendi Sulistiawan. Nampaknya Vietnam juga sangat hati-hati untuk langsung melakukan serangan frontal ke arah pertahanan dari Indonesia, Bung Doni. Iya, tentunya terlepas bahwa kita ketinggalan, tapi beban ada justru di timnas Vietnam karena satu gol yang menyamakan kedudukan menjadi satu sama membuat mereka kembali dalam agregat yang justru menguntungkan Indonesia. Dan ini harus diingat tentunya oleh pemain timnas Indonesia, terlepas dari kita ketertinggalan, kita tetap masih memiliki peluang. Pham Tuan Hai tadi yang mendapat kawalan ketat dari Fahrudin. Quang Duc ke belakang, ada Bui Tien Dung. Duan Phan Hau langsung ke depan, arahkan pada Quang Hai. Dibangi oleh Fahrudin, masih Quang Hai. Berhasil dipatahkan, kita lihat oleh Fahrudin dan juga Asnawi. Oh, nampaknya pelanggaran justru dilakukan oleh Dendi Sulistiawan. Tendangan bebas buat Vietnam. Dukungan total dari penonton Vietnam di Stadion Midin. Stadion berkapasitas 40.000 penonton. Harus hati-hati Indonesia. Tentu saja ini sangat berbahaya. Peluangnya sangat baik buat Vietnam tentunya. Harus fokus Nadeo Argawinata. Sejauh ini Vietnam memang belum pernah kebobolan. Nampaknya bola dihadapi oleh Dong Hung Dung dan juga Duan Phan Hau. Oh, sangat berbahaya tadi shooting dari Duan Phan Hau dengan kaki kirinya yang sangat keras dari jarak sekitar 30 meter tadi, Bung Doni. Ya, saking kerasnya itu bola sepertinya naiknya itu tidak banyak. Benar-benar hampir saja Bung Hadi kalau tidak memang masih berada di sisi kiri gawang Nadeo. Tapi sebuah eksekusi tendangan yang harus kita akui sangat baik oleh Phan Hau. Asnawi Mangkualam. Sadil, Asnawi, Sadil kembali. Masih Sadil. Umpan ke belakang, ada Jordi Amat. Langsung cepat arahkan kepada Rizky. Ke tengah. Oh, gagal Marcelo Ferdinand. Dicuri lagi, kita lihat Nguyen Tan Chung, Dong Hung Dung. Langsung ke depan Tian Lin. Pelanggaran dilakukan oleh Rizky Ridho nampaknya terhadap Tian Lin. Masih Vietnam kuasai bola. Kei Ngoc Hai. Umpan jauh ke depan. Arahkan kepada... Oh, sangat berbahaya tadi Quang Hai. Berdiri sangat, maksudnya Pham Tuan Hai tadi. McLeod sangat baik. Masih kuasai bola McLeod. Bukan sebuah pelanggaran. Umpan terobosan. Keluar dari sarang yang kita lihat Nadeo. Umpan terobosan sangat berbahaya dari Vietnam. Kini Asnawi Mangkualam kuasai bola. Umpan jauh ke depan. Dan Van Lam keluar lapangan, maksudnya keluar dari gawangnya tadi untuk menghalau bola. Nampaknya Vietnam berusaha bermain agak keras menghadapi Indonesia, Bung Doni. Ya, tentu dia Vietnam berusaha mencoba mengganggu ya mental daripada pemain-pemain timnas yang tentunya memang sekarang dalam keadaan mau tidak mau harus mengejar ketertinggalan. Dan mereka terlihat mulai lagi melakukan pressing-pressing dengan melakukan sebuah trapping terhadap setiap pemain Indonesia yang memegang bola, mencoba memaksa timnas Indonesia harus kehilangan bola. Nguyen Tan Chung. Dong Hung Dung tadi, kini Nguyen Tan Chung. Kei Ngoc Hai. Tan Chung kembali kepada Kei Ngoc Hai. Arahkan masuk kepada Dong Hung Dung. Kuasai bola, kita lihat kapten kesebelasan Dong Hung Dung. Quang Duc ke belakang. Oh, Tantai. Pelanggaran dilakukan Sadil Ramdhani tadi.
Banyak terjadi tackle-tackle keras di antara kedua kesebelasan. Semoga saja pemain Indonesia dia terlalu terpancing dengan provokasi-provokasi yang dilakukan para pemain Vietnam. Karena meskipun Vietnam unggul, tapi pertandingan masih berjalan imbang, Bung Doni. Ya, imbang dalam banyak hal, terlepas dari possession memang lebih dimiliki Vietnam. Tapi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya pemain Indonesia, timnas Indonesia mencoba membangun serangan. Beberapa kali kita sempat melihat ada celah-celah di sisi pertahanan daripada Vietnam. Kalau enggak, tidak terlihat itu ya. Karena para Hang Seo sendiri sebenarnya khawatir. Angka 1-0 ini tentu belum aman tentunya buat timnas Vietnam. Tendangan bebas Dong Hung Dung dan Nguyen Quang Hai. Ada Hot Tang Tai, Pham Tuan Hai, Tien Lin, Dong Van Hao, Bu Tien Dung di area kotak penalti Indonesia. Nguyen Quang Hai langsung ke arah gawang. Ada Fahrudin di situ. Arhan Pratama Sayuri, bola jatuh di kaki Tancung, umpan langsung ke depan, arahkan kepada Dong Hung Dung. Namun bola terlalu jauh. Inilah Nguyen Tancung. Arhan Pratama melempar ke dalam. Jordi Amat. Umpan cepat ke arah Asnawi. Terlambat Asnawi. Jadi duel-duel keras di antara kedua pemain dari kedua kesebelasan. Protes keras juga dilakukan oleh Latih Sintayong. Sebetulnya juga menghindar, tapi Asnawi juga melakukan gerakan yang cukup berbahaya juga, Bung Doni. Iya, berbahaya dan juga dengan timing yang telat. Jelas itu sebenarnya ini bisa dihukum paling tidak kartu kuning untuk Asnawi. Tapi memang yang terlihat di layar kaca sebenarnya adalah provokasi yang justru dilakukan oleh Hwang Duk ya, yang begitu langsung melangkahi tadi terlihat Asnawi, dan ini yang memicu marahnya pemain-pemain timnas Indonesia. Tapi memang kalau kita berbicara apakah ini pelanggaran, jelas sebuah pelanggaran, dan pastinya terlihat bagaimana wasit sudah siap melakukan kartu kuning untuk Asnawi Mangkualam. Maklok berusaha menenangi para pemain Indonesia lainnya. Kartu kuning buat Asnawi. Diminta untuk tidak melanjutkan protes oleh wasit Yusuke Araki tadi Asnawi, karena terus melakukan protes terhadap wasit asal Jepang yang memang terkenal cukup tegas. Sejauh ini sudah mengeluarkan kartu kuning sebelum pertandingan ini sebanyak 266 kartu kuning selama masa kepemimpinan sebagai wasit selama 10 tahun. Tendangan bebas Vietnam, Nguyen Hoan Duc. Langsung ke arah kotak penalti. Ada Sadil Dendi Sulistiawan, disapu oleh Bui Tienduk. Ada Arhan berduel dengan Hot Tang Tai. Bola keluar lapangan pertandingan.
Lempar ke dalam Indonesia. Arhan Pratama. Lempar jauh. King Ngo Chai. Dong Hung Dung. Ya. Duel-duel keras terjadi antara pemain kedua kesebelasan. Kartu kuning oleh wasit terhadap Doan Van Hau yang dianggap menyikut tadi muka dari Asnawi. Ya, ada gerakan tangan kanannya tadi, Bung Doni. Ya, memang istilahnya dia sudah terlibat dari dua kejadian yang dimana memang terlihat dia menyikut tanpa sebenarnya aktif terhadap bola. Dan kalau dilihat tadi memang sebenarnya ini tidak terlalu terlihat dia mencoba menyikut, tapi ini lebih dalam hal dia mencoba merebut bola, tapi jelas tangannya dinyatakan sebagai wasit berlebihan dan dikenakan kartu kuning. Jordi Amat ke belakang. Jordi lagi. Ada Asnawi. Marcelino Ferdinand. Dendi Sulistiawan. Maklok. Oh, terlalu cepat tadi Maklok. Memberikan bola ke depan kepada Sadil. Bola keluar lapangan pertandingan. Marcelino Ferdinand. Pemain muda Indonesia. Asnawi. Umpan cepat kita lihat. Salah memberikan bola tadi, mudah saja buat penjaga gawang Dam Van Lam. Memasuki menit ke-40, masih 1-0 Vietnam unggul lewat gol cepat tadi di menit ketiga oleh Nguyen Thien Linh di Dam Van Lam. Umpan jauh. Ada Nguyen Thien Linh, ada Jordi Amat. Pham Tuan Hai. Oh, Rizky Ridho gagal tadi. Masih Rizky. Kembali terjadi benturan-benturan keras di antara kedua, maksudnya di antara pemain kedua kesebelasan. Yaakob Sayuri sudah 5 kali bermain, 6 kali bermain di Piala AFF ini. Cukup baik catatan prestasi dari Sayuri di Piala AFF kali ini. Gagal Indonesia. Pelanggaran dilakukan oleh Sayuri nampaknya terhadap Hot Tantai. Kedua kesebelasan nampaknya tidak terlalu berani bermain lebih cepat lagi, Bung Doni. Bermain lebih aman penguasaan bola di antara kedua kesebelasan ini. Ya, tentu Vietnam sangat berhati-hati ya. Mereka tidak lagi melakukan tekanan-tekanan yang bisa dikatakan tinggi di jantung pertahanan Indonesia sendiri.
Tapi buat Indonesia tentunya sedikit membuat sebuah peluang untuk lebih banyak untuk mencoba membangun serangan menguasai bola. Tapi tetap Vietnam sepertinya memang lebih berani dalam mengambil inisiatif serangan sampai saat ini, Bung Adi. Wang Hai, Tan Chung, ada Asnawi di situ. Bola kini Tan Chung kembali langsung ke depan. Masih Ferdinand pada Asnawi. Rizky Ridho cukup baik tadi Asnawi kepada Rizky. Jordi Amat. Depan pada Rizky Ridho. Arhan Pratama kembali ke belakang pada Rizky. Umpan panjang arahkan kepada Fahrudin. Kontrol yang baik. Ada Asnawi. Asnawi Mangkualam lempar ke dalam Indonesia. Wang Duc, gelandang dari Vietnam. Kembali terjadi pelanggaran. Vietnam adalah juara 2 kali Piala AFF di tahun 2008 dan juga 2018. Sedangkan Indonesia ada pengoleksi 6 kali gelar runner up. Satu menit lagi di waktu normal. Pertandingan babak pertama akan segera berakhir. Don Van Hau, kini Tian Lin, Dong Hung Dung, Wang Duc, Tan Chung, Hot Tan Tai, bisa melewati Arhan, Do Hung Dung, Tian Lin, direbut pemain Indonesia, Mark Klok, Rizky Ridho ke belakang, Nadeo Argawinata berusaha mengejar, kita lihat. Mark Klok langsung umpan arahkan kepada Dendi tadi, ada Keng Ho Chai, kini Huang Duc. Sangat baik. Kita lihat Huang Duc pada Hot Tan Tai tadi. Kini Nguyen Tan Chung, Keng Ho Chai, Wei Tian Dung. 3 menit tambahan waktu di babak pertama. Meskipun banyak kejadian-kejadian yang membuat pertandingan berhenti, tapi nampaknya ofisial pertandingan ini hanya memberikan 3 menit tambahan waktu. Asnawi Mangkualam dibuang saja oleh Nguyen Huang Duc. Mark Klok, Marcelo Ferdinand, Mark Klok ke kiri, ada Arhan Pratama. Ke tengah kita lihat ada Rizky Ridho. Umpan langsung ke arah kotak penalti, ada Asnawi. Umpan dari maksudnya ke kotak penalti, ada Wang Duc di situ. Jordi Amat usaha mengejar tadi, ada Fahrudin memberikan bola ke belakang, ada Jordi Amat. Umpan jauh dikejar oleh Dendi, dibuang saja oleh Bui Tian Dung. Lempar ke dalam Indonesia yang sangat disiplin Bui Tian Dung dan juga Keng Ho Chai. Lemparan ke dalam Indonesia, sebuah peluang yang sangat bagus. Tentu saja Arhan akan mengarahkan langsung ke arah gawang dari Vietnam. Ada Jordi Amat dan Don Van Hau mengawal. Langsung umpan langsung di kotak penalti, berbahaya. Oh, sundulan dari Fahrudin hanya melesat saja di samping kanan gawang Vietnam yang dikawal oleh Dam Van Lam.
Inilah Fahrudin Arianto Wahyudi. Lempar ke dalam yang sangat baik tadi dari Arhan ke arah kepala dari Fahrudin. Namun sayang sundulan dari Fahrudin hanya menyamping di sisi kanan penjaga gawang Dan Van Lam. Beberapa detik lagi pertandingan babak pertama akan segera berakhir. Dan Van Lam ke depan, arahkan kepada Tian Lin. Ada Arhan Pratama menyapu bola, arahkan kepada Dendi. Interceptnya sangat bagus. Kini pelanggaran nampaknya. Offside kah atau pelanggaran tadi? Ada Asnawi, sapu bola ke depan Asnawi. Gagal mengontrol bola, kita lihat Dendi. Wei Tiendung, Wang Hai, oh terobosan, offside. Pang Tuan Hai, meskipun offset, bola juga tidak masuk tadi dari Pang Tuan Hai yang menggantikan posisi dari Papan Luch yang tidak bermain di leg kedua ini. Ya memang sudah offside pergerakan dari Pang Tuan Hai. Selamatlah gawang dari Nadio Argawinata. Oh namanya wasit Araki Yusuke dari Jepang telah meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan babak pertama antara Vietnam melawan Indonesia pada leg kedua. Terus lagi, Ya. berarti akan ada beberapa pergantian pemain ya Bung ya? Pastinya akan ada pergantian untuk Indonesia. Ya, ini kita sudah tersambung dengan Maidin Stadion dan kita bisa melihat Menghadapi Indonesia kembali. Selamat menyaksikan. Terima kasih Bung Tio. Kembali lagi pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kita lanjut ke pertandingan babak kedua antara Vietnam melawan Indonesia pada semifinal leg kedua Piala AFF 2022. Indonesia tertinggal 0-1 dari Vietnam lewat gol Nguyen Thian Linh tadi di menit ketiga. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Dendi Sulistiawan, didekati kita oleh Keng Ochai. Umpan ke depan, masih Keng Ochai, Jordi Amat. Dendi Sulistiawan, bukan sebuah pelanggaran terjatuh tadi. Berdua dengan Ho Tan Tai. Kita lihat Dendi Sulistiawan. Belum ada perubahan yang terjadi, pergantian pemain yang terjadi di babak kedua ini, Bung Doni. Ya, terlepas dari 2 kartu kuning dari pemain timnas Vietnam dan juga 1 kartu kuning yang kita tahu didapatkan oleh Asnawi, memang sepertinya kedua pelatih masih merasa belum perlu melakukan pergantian pemain di babak kedua ini, Bung Hadi. Duan Van Hau dari kiri langsung umpan ke depan, arahkan tadi kita lihat kepada Nguyen Quang Hai. Diblok dengan sangat baik kita lihat oleh Jordi Amat, pergerakan dulu, maksudnya Pang Tuan Hai tadi. Sangat berbahaya umpan panjang Duan Van Hau terhadap Pang Tuan Hai. Sangat baik Bung Doni. Ya, sebuah passing yang sangat terukur ya yang dilakukan oleh Van Hau tadi. Kita lihat bagaimana membuka ruang yang hampir saja mengancam gawang timnas Indonesia. Peluangnya sangat baik dari Pang Tuan Hai Vietnam, berhasil digagalkan oleh Jordi Amat. Tendangan penjuru. Oh, kembali Nguyen Thian Linh membobol gawang Indonesia lewat sundulan kepala yang tidak terduga, membuat Vietnam kini menggandakan kemenangan menjadi 2-0. Sebuah sundulan yang sangat baik tanpa terduga, langsung masuk tadi Bung Doni. Ya, memang ini sebuah gol yang tentunya sulit ya buat timnas Indonesia, mengingat lagi-lagi hanya di awal-awal pertandingan. Dan kalau kita melihat ini adalah sebuah hasil tendangan penjuru yang biasanya selama ini Indonesia sangat baik dalam menghalau, bertahan terhadap segala macam tendangan penjuru yang dilakukan oleh lawan-lawannya. Tapi di sini kita lihat lagi-lagi striker yang kita tahu sangat tajam ini bagi Vietnam ini mencetak gol ke-17-nya untuk timnas Vietnam. Iya, 5 gol sudah dibukukan oleh Nguyen Thian Linh di Piala AFF 2022 ini. 2 gol ke gawang Indonesia, 1 gol ke gawang Laos, 1 gol ke gawang Malaysia, dan 1 gol ke gawang Myanmar. 5 gol sudah. Kita lihat bagaimana. Oh, Rizky Ridho tidak mampu tadi untuk mengcover dengan baik. Sundulan dari Nguyen Thian Linh, umpan dari Dong Hung Do langsung masuk mulus ke gawang Nadio Argawinata. Ya,
Tapi sebenarnya Sadil agak terlambat ya untuk mengganggu ya ruang gerak kepada Tin Lin. Dan memang dalam keadaan membelakangi Tin Lin itu sulit buat Rizky Ridho menghalau sundulan yang akhirnya mengantarkan Vietnam justru unggul 2-0 terhadap timnas Indonesia. Dan berkenaan Arhan Pratama tinggi lagi ke gawang, sudah ada. Oh, dipetik dengan mudah saja oleh dia ke gawang. Dapat Lam, sangat mudah tadi dapat Lam untuk memeluk bola. Hasilkan langkah dalam dari Arhan Pratama. Kini Vietnam Witendung tadi Kuat Hai kembali lagi untuk langsung ke depan. Oh, cepat. Apanya cukup baik tadi. Nadio untuk mengawal gerakan dari Pangkalan baik. Ini Jordi Ahmad dibagi oleh Kiai langsung ke samping arahkan kepada Fahrudin. Lepas lagi Fahrudin. Sebuah pelanggaran. Sadil dan masih Sadil. Lalu mudah. Pantai masih pantai. Ada Lucuc Tian Lin. Nampaknya akan gantian pemain. Nomor 12. Nguyen Vietnam masuk. Mainnya dan posisi sebagai gelandang ini Nguyen Vietnam yang akan digantikan oleh Nguyen Tirdu. Vietnam adalah center back khusus satu pertandingan yang berusia 33 tahun. Dari Hanoi FC memiliki captain juga kali. Dan sekali main tahunnya ini penampilan kedua di Kuat Vietnam. Masih memperoleh peningkatan karya Vietnam setelah melawan 2-0 atas Indonesia. Balik gol 4 di awal babak. Oleh Tian Lin. Arhan Pratama. Masih bersama para supporter Vietnam sudah unggul 2-0. Arhan Pratama. Belum ada peluang dari Indonesia nampaknya. Pelanggaran tadi dilakukan terhadap Jadi Setiawan oleh Nguyen Tanchung. Karena dari rekannya Dongkung dari area Nguyen Tanchung agak tidak mudah melakukan pelanggaran di area yang sangat berbahaya. Banyak akan dilakukan oleh Mark Klok atau Sadil Ramdhani. Tidak terlalu jauh, sekitar 18 meter dari garis kotak 16. Kita lihat ada Jordi Ahmad juga di situ. Mark Klok, 6 pemain dari area kotak penalti. Lakukan sudah Mark Klok arah gawang, mudah saja buat dapat tadi. Karena bola langsung mengarah ke arah gawangnya. Susah menenangkan rekan-rekannya dapatlah. Dan Mark Klok. Intercept yang bagus dari Fahrudin. Yang jatuh kembali di kaki Dongkung. Kini Pangtuan Hai. Tian Lin. Ada Rizky Ridho ke belakang kepada Nadio. Sapu bola ke depan Nadio. Ada Nguyen Tanchung. Oh, berbahaya, kita lihat. Hasil kembali dicuri. Tian Lin kembali Dongkung. Masih Dongkung. Tuan Hai. Dibuang kembali, kita lihat. Sadil Ramdhani. Kembali serangan dari Vietnam. Otai
Dong Hundung. Dan Van Hau, Kuang Hai. Tengah Tian Lin. Hasil kotakan Indonesia, Mark, umpan jauh, arahkan kepada Sayuri. Bagus sekali, kita lihat Dendi Sulistiawan, sangat cepat Dendi, namun sendirian. Masih Dendi sendirian. Dendi, umpan jauh pada Sadil. Terlalu jauh tadi, sudah terpincang-pincang namanya Sadil. Bola jatuh di kaki pemain Vietnam, Do Hundung. Umpan ke tengah, ada kita lihat Jordi Amat. Asnawi Mangkualam ke belakang, ada Fahrudin, Marcelo Ferdinand. Kini ada Rizky Ridho. Umpan ke depan, ada Arhan Pratama. Sadil Ramdhani. Masih Sadil. Siapa yang dibilang oleh Sadil? Umpan bagus sekali kotak penalti Marcelo Ferdinand. Dendi Sulistiawan. Oh, sayang pemirsa. Kembali gagal nampaknya Indonesia. Peluang yang sangat baik dari Dendi. Umpan yang sangat baik dari Sadil. Berhasil diblok oleh Keng Och Hai. Sadil Ramdhani, umpan di kotak penalti. Oh Tuhan, gagal. Kita lihat Fahrudin lebih bola jatuh di kaki Sayuri. Angkat lagi, gagal Sayuri untuk memberikan crossing. Ada Marcelo Ferdinand, masih Marcelino, umpan ke samping. Tidak baik tadi umpannya. Kini kita lihat Dong Hundung. Ada Kuang Hai. Umpan jauh masuk depan Tuan Hai. Kontrol yang baik kita lihat oleh Marcelo Ferdinand. Indonesia Mark. Umpan cepat. Oh, sendirian. Kosong, tidak offside. Dendi Sulistiawan. Dendi, masih Dendi. Oh, terlalu lama Dendi. Arhan Pratama. Gagal kita lihat pemirsa. Peluang yang sangat baik tadi. Wang Duch. Ke belakang. Tancung. Tantai. Tenlin. Sadil Ramdhani. Masih Sadil. Shooting Sadil, terlalu memaksa Sadil Ramdhani. Nampaknya benar-benar agak kepayahan Sadil Ramdhani. Tertinggal 2-0 Indonesia. Sangat disayangkan Bung Doni. Ya betul, tapi walaupun memang mau tidak mau kita harus bermain lebih agresif, lebih terbuka, dan tentu ini akan sedikit membuat pertandingan maksud saya saat ini akan bisa lebih menarik. Tetap kita harus konsentrasi, dan ini adalah sebuah pergantian pemain yang saya rasa sangat tepat Bung Hadi, di mana Sadil terlihat sudah tidak dalam kondisi fisik terbaiknya, tidak lagi cepat dan sering terlambat tadi terlihat. Ya, Kabuaya masuk, Witan masuk menggantikan Asnawi dan juga Sadil Ramdhani. Siapa yang akan menjadikan bek kanan? Karena Asnawi sudah keluar lapangan pertandingan. Ya. Tendangan gawang Vietnam. Van Lam. Tinggi. Hasil dari Van Hau tadi meraih bola. Kini Nadeo. Oh, Sayuri sekarang bek kanan. Jordi Amat. Balik kepada Nadeo. Jordi Amat. Sapu bola ke depan. Arahkan kepada Dendi. Keng Och Hai. Gagal kita lihat. Jordi Amat. Ke belakang ada Fahrudin. Rizky Ridho. Marcelo Ferdinand. Salah umpan Marcelino. Mark ini. Juga salah Mark memberikan umpan. Disapu kita lihat oleh Wei Huang Viet An. Jordi Amat menyundul bola. Ada Arhan Pratama. Sudah keluar lapangan pertandingan nampaknya. Indonesia berusaha meningkatkan tempo serangan Bung Doni. Ya, mau tidak mau tentunya Bung Hadi, mengingat ketertinggalan 2-0, 0-2 tentu membuat Indonesia harus bermain lebih terbuka, lebih menyerang. Dengan dimasukkannya tentu Ricky Kambuaya akan sedikit menambah daya serang
dan juga tentunya Witan yang kita harapkan kalau mendapatkan peluang tidak lagi membuang kesempatan itu. Gagal kita lihat. Oh, kita lihat Marcelo Ferdinand umpan langsung ke depan, arahkan kepada Marcelino, berhasil dipotong oleh Keng Ochai. Umpan jauh Keng Ochai, ada McClough, berhasil diraih oleh Huang Duch. Huang Hai langsung ke kiri, Doan Van Hau, umpan ke depan, Pham Tuan Hai. Hasil digagalkan oleh Nadeo tadi. Peluang yang sangat baik tadi oleh Pham Tuan Hai. Umpan-umpan panjang yang sangat berbahaya dari Doan Van Hau, Bung Doni. Ya, 2 kali tercatat ya, dia memberikan juga ke pemain yang sama, ke Pham Tuan Hai, akurasi yang sangat baik sekali. Umpan di belakang, pemain belakang Indonesia dari Doan Van Hau hampir saja dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Pham Tuan Hai. Beruntung gagal tadi. Tancung dan juga Arham Pratama berduel. Lempar ke dalam Indonesia. Peluang yang sangat baik. Adalah Arham Pratama akan melempar langsung ke arah gawang. Ada Dendi. Arham Pratama. Bagus sekali ke arah gawang. Sundulan. Gagal tadi. Tuan Hai. Oh, intercept yang sangat baik. Doh Lindung, umpan cepat, sangat berbahaya. Serangan balik Huang Hai. Doan Van Hau berhasil gagalkan oleh Fahrudin tadi. Serangan balik dari Vietnam benar-benar sangat cepat tadi, Bung Doni. Ya, memang ada miss tackling ya, kesalahan tackling yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Tapi paling tidak transisi bertahannya juga cukup baik. Terlepas memang ada kesalahan passing yang dilakukan oleh pemain daripada Vietnam. Bagaimana serangan cepat tadi berhasil digagalkan oleh Fahrudin. Berusaha memberikan crossing tadi Doan Van Hau ke arah kotak penalti. Namun Fahrudin mampu membaca arah bola dengan sangat baik. Dan bola keluar lapangan pertandingan. Tendangan penjuru buat Vietnam. Nah, Pham Tuan Hai dikawal oleh Dendi Sulistiawan. Tendangan penjuru Dong Fung Do. Oh, sendirian. Sangat bebas kita lihat. Nguyen Quang Hai tidak ada yang mengawal tadi. Tendangan volley yang sangat-sangat baik tadi dari Nguyen Quang Hai. Tidak ada yang menjaga kita, Bung Doni. Ya. Dan juga eksekusinya juga sangat sempurna ya. Tapi memang bersyukur kita masih berada di sisi gawang daripada Nadeo. Serangan baik, McClough shooting tadi. Berhasil digagalkan oleh Keng Ochai. Sayuri berduel tadi kita lihat. Sapu bola ke depan. The Jordi Amat. Fahrudin. Kambuaya. Ada Arham Pratama berusaha menggempur Indonesia. Rizky Ridho, kontrol yang baik. Marcelo Ferdinand. Tendangan penjuru buat Indonesia. Pertahanan Vietnam masih sangat solid, Bung Doni. Ya, masih tetap clean sheet paling tidak sampai menit ke-62 di leg kedua semifinal Piala AFF 2002 ini, Bung Hadi. Dan Van Loan. McClough, bagus sekali. Oh Tuhan, gagal tadi kita lihat. Fahrudin berhasil menyundul bola tapi sundulannya menyamping ke sisi kiri gawang dari Vietnam. Dan Van Loan memang belum kebobolan di Piala AFF ini. Pemain yang atau penjaga gawang yang memiliki caps 32 kali, baru 15 kali kemasukan atau clean sheet sebanyak 21 kali. Luar biasa kita lihat dari Dam Van Lam. Jordi Amat berduel tadi berhasil memenangkan.
Atau Egy sudah masuk tadi, Bung Doni? Tidak terlihat ya, kemudian yang jelas Witan memang sudah masuk. Begitu juga Ricky Kambuaya. Umpan yang sangat baik kita lihat. Arahkan kepada Arhan, berhasil diraih oleh Arhan, sangat baik. Marcelino Ferdinand, umpan langsung ke arah gawang, masuk kepada Dendi, sangat baik tadi. Witan Sulaiman tadi yang juga berada di kotak penalti, namun terlalu jauh dari bola karena bola memang langsung ke arah Dam Van Lam. Ya agak sedikit terlalu deras sepertinya, walaupun memang apa yang dimaksud oleh Marcelino ini sebuah umpan yang sangat baik sekali. Dia mencoba agar Dendi mendapatkan bola persis di depan kiper, tapi sayang sekali tetap tidak bisa merubah kedudukan. Menghalau bola kita Fahrudin. Jordi Amat. Ngocai. Lepas tadi kita lihat Rizky Ridho, Quang Hai, masih Quang Hai. Berhasil digagalkan sangat baik kita lihat. Jordi Amat pada Arhan. Arhan Pratama. Dendi Sulistiawan. Ada Ricky Kambuaya. Rizky Ridho. Kembali kepada Ricky. Ada Jordi Amat. Ada Ricky Kambuaya. Umpan kepada Fahrudin. Sayuri. Ada Fahrudin. Kembali pada Sayuri. Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya. Gagal kita lihat. Kini Huang Duc. Umpan ke depan sangat berbahaya. Keluar dari sarang yang kita lihat Nadeo. Sangat baik. Antisipasi dari Nadeo. Bola tadi mengarah ke Tuan Hai. Marcelino Ferdinand. Umpan terobosan dari Masuda kepada Witan. Gagal juga. Mark Locke. Rizky Ridho. Kembali kepada Mark Locke. Ke samping kita lihat ada Fahrudin. Arahkan ke depan. Sayuri. Ke belakang Sayuri kepada Fahrudin. Jordi Amat. Pendek saja kita lihat ada Rizky Ridho. Arhan Pratama. Umpan kepada Marcelino. Dibayang dengan sangat baik tadi kita lihat oleh Nguyen Tan Chung. Lempar ke dalam Indonesia. Inilah Nguyen Tan Chung yang mengawal dengan sangat baik pergerakan dari Marcelino Ferdinand. Lempar ke dalam Indonesia. Peluang yang sangat baik. Ada Dendi Sulistiawan. Didekati oleh Keng Ochai. Arhan Pratama. Lempar ke dalam tinggi. Berbahaya di sudut tadi. Ada Arhan kembali. Masih Arhan. Umpan langsung jauh. Ke tiang jauh tadi. Namun mudah saja buat Dam Van Lam untuk mengawal pergerakan bola tadi. Dan memetikkan di udara dengan sangat baik. Masih gagal Indonesia. Belum berhasil untuk menjebol gawang Dam Van Lam. Marcelino Ferdinand. Arhan Pratama. Ke belakang Arhan. Tempatnya oleh Rizky Ridho. Jordi Amat. Fahrudin. Sayuri. Keluar lapangan pertandingan tadi bola dari Witan Sulaiman. Inilah Witan. Masih agak sulit Bung Doni Indonesia untuk menerobos pertahanan dari Vietnam. Ya, masih terlihat Vietnam melakukan pressing ya, Bung Adi, mengganggu lajur bola dari para pemain timnas Indonesia, mencoba membangun serangan dari tengah. Ricky Kambuaya sudah bisa lebih aktif. Marcelino bermain juga dalam posisi yang sebenarnya bisa lebih bebas lagi. Tapi memang kita masih tetap belum bisa melepaskan diri dari tekanan-tekanan yang begitu ketat. Trapping yang dilakukan oleh pemain Vietnam mengganggu setiap pemain Indonesia mencoba membangun serangan. Kembali Indonesia dari bawah, coba melakukan tekanan, tertinggal 2-0. Kini Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand, tercuri Marcelino.
dari Quang Hai. Sangat baik kita lihat Quang Hai membawa bola ke depan, arahkan kepada Tian Lin. Berhasil dicuri oleh Rizky Ridho dan bola kepada Nadeo. Kini Fahrudin ke depan, Fahrudin arahkan kepada Sayuri. Bola cepat sangat baik kita lihat, arahkan kepada Witan Sulaiman, berdua dengan Bui Quang Viet An tadi yang menggantikan posisi Bui Tiendung. Tendangan penjuru Indonesia. Langsung saja pendek tadi datangnya dari Witan Sulaiman. Masih gagal Indonesia untuk menembus dan membobol gawang Vietnam. Van Duch nampaknya dipersiapkan oleh pelatih Park Hang-seo. Fahrudin juga ada di depan gawang kini. Baik, tendangan penjuru Indonesia, Witan Sulaiman. Pendek. Sayuri angkat di kotak penalti. Sangat baik. Oh Tuhan, gagal tadi, sundulan yang sangat baik tadi. Nguyen Tan Binh masuk dan juga Van Duch, Bung Doni, dari Vietnam. Ya, kita belum lihat siapa yang akan digantikan, tapi kalau kita lihat pergantian sebelumnya di mana Bui Tiendung dilakukan ini lebih merupakan sebuah tindakan yang aman, mencoba mengeluarkan pemain yang memiliki kartu kuning. Di sini kita lihat ya, ada sebuah masih terjadi perseteruan antara kedua tim. Bung Hadi mengingat bahwa memang sepertinya Vietnam mencoba melakukan perang mental, mengingat kita memang harus mengejar ketertinggalan dari Vietnam 0-2. Pancung namanya digantikan oleh Tan Binh, sedangkan Tian Lin digantikan oleh Van Duch. Ya. Unggul 2-0 Vietnam, berusaha terus mempertahankan keunggulan ini. Bagaimana gol yang sangat baik dari Nguyen Tan Lin, gol kedua di pertandingan ini dan gol kelima di Piala AFF 2022. Tendangan gawang Dam Van Lam. Jordi Amat, Ricky Kambuaya, Rizky Ridho kembali kepada Jordi. Kambuaya umpan langsung, gagal untuk meraih bola. Dendi disapu saja kita oleh Nadeo. Mampu membaca arah bola dengan sangat baik. Kita lihat Nadeo umpan terobosan yang sangat berbahaya tadi kepada Pham Tuan Hai. Keng Ngoc Hai ke depan langsung, intercepsi sangat baik dari Rizky Ridho. Bola sudah keluar, lempar ke dalam. Vietnam nampaknya Ho Tan Tai. Ada Mark Lok, Pak Van Duch, Dong Hung Dung, Doan Van Hau langsung ke arah kotak penalti. Oh, apa yang terjadi? Hampir saja terlepas tadi, antisipasi yang kurang baik dari Nadeo. Sudah keluar tadi dari gawang namun tidak berhasil menjangkau bola, Bung Doni. Ya, mengingat bahwa ditariknya, masuknya Van Duch ini jelas mengindikasikan bahwa Park Hang-seo ini masih tetap berorientasi menyerang karena dia tahu bahwa Indonesia pasti akan bermain lebih terbuka dan masih menyisihkan tentunya lubang-lubang di pertahanan Indonesia pada saat Indonesia terlalu asik menyerang tentunya. Nguyen Quang Hai, kotak penalti tadi berbahaya, disundul oleh Fahrudin. Kembali terjadi tendangan penjuru buat Vietnam. Kawal dengan ketat Doan Van Hau oleh Mark Lok. Kembali Nguyen Quang Hai.
akan melakukan tendangan penjuru. Apa yang terjadi pemirsa? Ya, lagi-lagi provokasi seperti yang terjadi ini, Bung Adi. Terlibat di situ terlihat tentunya Duan Van Hau lagi ya. Nampaknya ada peringatan buat Ricky Kambuaya dari wasit Araki Yusuke. Ya, Mark Locke itu terlihat ya, Bung Adi dalam ulangan dengan Van Hau. Sepertinya gimmick saya dari Mark Locke tadi. Menarik ya melihat Pak Hangzhou ini begitu sepertinya mendominasi Shin Taeyong kalau bicara dengan level timnas. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara karir dia sebelumnya dia Di tidak bisa Liga Korea mengalahkan. kalah dia. Iya. Win Kwang Hai, umpan penjuru sangat baik. Salto dari Bui Huang Viet An tadi gagal. Jordi Amat. Inilah Bui Huang Viet An. Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino. Ricky Kambuaya ke belakang Ricky. Rizky Ridho, Fahrudin, Sayuri sangat baik kepada Mark Locke. Gagal memberikan crossing tadi ke Mark Locke. Masih agak sulit namanya pemain-pemain Indonesia untuk bisa mendekati gawang atau menjebol gawang dari Vietnam, Bung Doni. Ya memang masih tetap disiplin ya para pemain timnas Vietnam. Walaupun sebenarnya sudah kita lihat ada beberapa variasi serangan yang coba dibangun oleh pemain timnas Indonesia. Di sini terlihat bagaimana praktis didominasi ya dalam hal percobaan tendangan. Karena kita tahu ada nama Fahrudin, karena memang ada 2 kali sundulannya, tapi masih tetap di atas gawang daripada gawang Vietnam. Ricky Kambuaya sangat cepat Ricky. Umpan gagal memberikan umpan kepada Marcelino Ferdinand. Kini Rizky Ridho, Mark Locke, Sayuri kembali kepada Mark Locke. Sayuri kembali dicuri, kita lihat oleh Papanduc. Sayuri, Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya. Umpan jauh arahkan kepada Arhan Pratama. Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand kembali kepada Rizky. Salah dari pemain Indonesia. Umpan cepat langsung pada Papanduc. Masih Papanduc. Berhasil gagalkan kita oleh Jordi Amat. Cukup baik penampilan Jordi Amat. Fahrudin kembali kepada Jordi. Dandy, Marcelino Ferdinand berusaha direbut oleh Tan Bin. Inilah Nguyen Tan Bin yang menggantikan posisi Tan Chung tadi. Rizky Ridho, Jordi Amat. Umpan kita lihat The Sayuri. Kuasai bola dengan baik Sayuri. Marcelino Ferdinand gagal memberikan umpan matang kepada Mark Locke. Tadi kita lihat Marcelino Ferdinand. Ada Spasojevic dan juga M. Rafli. Muhammad Rafli masuk. Rizky Ridho digantikan, kita lihat. Nampaknya ada hanya 4 pemain bertahan di Indonesia, Bung Doni. Masuknya Spasojevic. Ya, jelas ini opsi yang mau tidak mau harus dilakukan. Tentu Spaso sebagai target man dan mungkin M. Rafli bisa lebih mobilitasnya untuk membuka ruang.
Mark tendangan penjuru sangat baik. Rafli gagal untuk meraih bola tadi. Rafli Ngoc Hai ke depan langsung jatuh di kaki. Kita lihat Arhan Pratama langsung arahkan. Oh, mudah saja berkejar ke gawang. Dan Van Lam tadi lempar jauh pada Pak Van Duch. Dong Hung Dung balik pada Pak Van Duch, pada Dong Hung Dung lagi. Hasil dicuri oleh pemain Indonesia. Kini kita lihat Witan Sulaiman gagal memberikan umpan. Witan, Hwang Duch, masih Hwang Duch, ada Pak Van Duch, Quang Hai, Ngoc Hai mendelay bola. Kita lihat Ngoc Hai, Quang Hai, Ho Tan Tan, masih Ho Tan Tan, umpan kepada Quang Hai. Quang Hai kembali kepada Ngoc Hai, ada Hwang Duch, masih Hwang Duch, berputar-putar Hwang Duch ke belakang, arahkan kepada Nguyen Tan Bin, masih Tan Bin ke belakang kepada Dam Van Lam. Tendang jauh, arahkan masuk ke Quang Hai. Berhasil berduel dengan Arhan. Ho Tan Tai. Oh, hati-hati. Pak Van Duch berhasil dicuri. Kini Sayuri, Ricky Kambuaya, umpan cepat, arahkan pada Rafli, namun seperti tidak bisa bergerak. Rafli sangat berat langkah-langkahnya. Mark Locke Indonesia kini pelanggaran dilakukan terhadap Mark Locke Indonesia. Waktu kini mengarah ke menit ke-80, masih tertinggal 2-0 Indonesia dari Vietnam lewat gol Nguyen Thien Linh. Mark Locke menghadapi bola, tendangan bebas. Ada Fahrudin di area kotak penalti, arahkan langsung di kotak penalti. Jordi Amat, ada kita lihat, dibuang saja kita lihat oleh Tan Bin. Lempar ke dalam Indonesia. Arhan Pratama. Sangat baik, jauh umpannya. Oh Tuhan, masih gagal nampaknya Indonesia. Tendangan penjuru kembali buat Indonesia. Masih cukup tangguh pertahanan dari Vietnam. Masih sulit para pemain Indonesia untuk menjebol gawang dari Vietnam. Ada M. Rafli, Jordi Amat Kambuaya. Umpan jauh. Jordi Amat tadi, maksudnya Spasojevic. Umpan dari Mark Locke masih sulit untuk dijangkau para pemain Indonesia, Bung Doni. Ya, agak kurang sedikit akurat walaupun memang terlihat jelas dia mencoba mengincar atau menuju pada Spaso di tiang jauh. Di sini kita juga lihat betapa possession sebenarnya sekarang sudah menjadi berubah. Indonesia lebih mendominasi possession, tapi memang dalam hal attempt, dalam hal shot on target masih belum terlalu bisa membantu timnas Indonesia merubah ketertinggalannya 0-2 dari Vietnam ini. Bola diraih para pemain Indonesia, berusaha melakukan tekanan lewat kaki Mark Locke. Umpan terobosan sangat baik. Witan Sulaiman berhadapan dengan Ngoc Hai, umpan kotak penalti, sundulan dari Rafli, gagal tadi. Belum berhasil juga Indonesia untuk menjebol gawang dari Vietnam. Umpan yang sangat baik tadi, Bung Doni. Ya, sangat baik sepertinya dalam posisi untuk bisa disundul, tapi mungkin bisa juga ditahan. Tapi Rafli memutuskan untuk coba melakukan sebuah sundulan, tapi memang tidak hanya lemah, tapi juga sayang masih berada di sisi gawang daripada Dang Van Lam. 7 menit lagi sisa waktu di pertandingan babak kedua di waktu normal. Mark Locke jatuh di kaki Hwang Duch, kini Quang Hai.
Tantai kepada Huang Duch. Lempar ke dalam Indonesia. Kalau Vietnam sukses mengalahkan Indonesia, mereka langsung bermain di babak final di leg pertama menjadi tuan rumah pada tanggal 13 Januari untuk menghadapi pemenang antara Malaysia melawan Thailand, di mana di leg pertama Malaysia unggul 1-0 di Bukit Jalil. Nampaknya pemain asal klub Pau FC di Ligue 2 Prancis, Nguyen Quang Hai, dapat benturan yang cukup keras tadi dari Mark Locke. Sudah dilakukan tendangan bebas Vietnam. Nguyen Quang Hai, Nguyen Huang Duch, Tan Bin, Mark Locke, umpan jauh, cepat arahkan kepada Witan. Sangat sulit berjuang sendirian kita lihat Witan. Ada arahan Pratama. Pelanggaran dilakukan oleh Nguyen Quang Hai terhadap Arhan Pratama. Tendangan bebas Indonesia, Mark Locke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pemain Indonesia di kotak penalti. Mark Locke lakukan sudah di kotak penalti, berbahaya. Sayuri, syuting langsung Sayuri. Lambung di atas mister gawang. Masih selamat gawang dari Vietnam dari serbuan para pemain Indonesia. Inilah ke Yaakob Sayuri. Tendangan gawang Dam Van Lam. Tendang jauh. Gagal Fakhrudin untuk mendapatkan bola. Nguyen Quang Hai. Tekanan kepada Doan Van Hal. Sudah kepada Pan Van Duch. Namun gagal tadi. Spasojevic. Umpan jauh kita lihat. Mark Locke. Kuasai bola di tengah kosong. Tepat langsung pada Arhan. Siapa yang diberikan pada Arhan? Kembali kepada Mark Locke. Umpan jauh. Ada Witan Sulaiman. Masih Witan. Ada Sayuri. Baik oleh Van Duch. Ada Witan lagi. Gagal Mark Locke. Dicuri saja oleh Do Hung Dung. Menunggu bola para pemain Indonesia. Sayuri. Dicuri saja kita lihat. Jatuh kita lihat masih tergeletak kapten kesebelasan Dong Hung Dung. Dong Hung Dung gelandang berusia 29 tahun, kelahiran 8 September 93, asal klub Hanoi FC. Di AFF 2022 sudah 4 kali bermain, 4 kali sebagai pemain inti dengan mengoleksi 1 gol. Di AFF 2020 saat ditahan imbang 0-0 oleh Indonesia, Dong Hung Dung tidak bisa bermain karena masalah visa. Nguyen Van Toan masuk nampaknya. Siapa yang akan digantikan? Ilang Nguyen Quang Hai. Meskipun Vietnam banyak menguasai bola, tapi
tempo tidak terlalu cepat, Bung Doni. Oh, sangat berbahaya Quang Hai. Masih Quang Hai, syuting langsung. Oh, berhasil tepis oleh Nadeo Argawinata tadi. Syuting dari Nguyen Quang Hai, Bung Doni. Ya, ini pemain yang saya rasa menjadi salah satu tentunya kandidat juga ya untuk man of the match, terlepas memang 2 gol yang diciptakan oleh Nguyen Tin Lim ini hampir bisa dikatakan masih tersisa 2 menit, tentunya merugikan timnas Indonesia. Dan salah satu hal yang tadi disebut oleh Bung Adi benar, mereka tidak bermain begitu cepat, tapi mereka tetap menurunkan pemain-pemain terbaiknya dan pemain-pemain penyerangnya justru pada saat masih. Oh, ini sebuah save yang sangat luar biasa baik dari Nadeo. Tendangan penjuru Nguyen Quang Hai. Oh, sangat berbahaya di kotak penalti. Huang Duch, shooting Huang Duch. Jordi Amat langsung ke depan, gagal meraih bola. Arhan Pratama nampaknya agak mengalami kesakitan. Pemain muda terbaik AFF 2020 saat ini bisa menjadi runner-up. Sedangkan pemain terbaiknya adalah Sanatip Songkrasin dari Thailand di 2020. Sedangkan top skornya Terasil Dangda. Ada konfigurasi buat Pang Hang Seo yang sudah menyatakan akan pensiun setelah AFF ini. Nguyen Quang Hai nampaknya akan digantikan oleh Nguyen Van Toan. Ya, ini saya katakan tadi ya, terus mengganti penyerang dengan penyerang juga. Dan ini memang terlihat Pak Hang Seo itu ingin mengakhiri tentunya masa kepelatihan ini dengan terus kemenangan demi kemenangan. Van Toan, ya. Van Toan adalah pemain asal klub K-League 2 di Seoul, Thailand. 5 menit tambahan waktu. Masih tertinggal Indonesia 0-2. Gol Nguyen Thian Lin tadi di babak pertama dan juga babak kedua. Tendang tinggi, arahkan, kita lihat kepada Pham Tuan Hai. Arahan Pratama, sapu bola ke depan. Tidak ada satupun pemain Indonesia yang dapat menjangkau umpan dari Arhan. Nadeo kini kepada Fahrudin. Samping kepada Sayuri. Fahrudin langsung arahkan kepada Dendi. Gagal untuk menahan bola tadi, kita lihat. Ricky Kambuaya, pelanggaran Ricky terhadap Duan Van Hau. Berduel sangat keras, berjuang sangat keras, kita lihat Ricky Kambuaya. Tiga menit lagi, babak kedua akan segera berakhir. Dan jika skor ini tetap bertahan, Vietnam akan melaju ke final. Di leg pertama akan berlangsung tanggal 13 Januari dan mereka akan menjadi tuan rumah pertama. Final kedua atau leg kedua pada tanggal 16 Januari. Tinggal menunggu pertandingan antara Malaysia melawan Thailand. Shooting langsung dari Phan Van Duch. Inilah Phan Van Duch, main berusia 26 tahun. Arhan Pratama, umpan jauh, arahkan kepada Rafli. Ada Spaso, berjual, kita lihat Rafli. Kambuaya, Keng Ngo Chai, Mosina Gui Huang Viet An. Setidaknya Vietnam sangat luar biasa, tidak
kebobolan hingga di pertandingan ke-6 ini, Bung Doni. Yang jelas kalau di babak penyisihan grup mereka melakukan ini secara 2 kali berturut-turut, Bung Ahai. Cuma memang di AFF yang lalu mereka harus kalah 0-2 terhadap Thailand. Jordi Amat, sangat baik Jordi Amat. Umpan jauh, arahkan kepada Spaso. Dendi, Rafli, masih Rafli. Siapa yang diberikan oleh Rafli? Dendi Sulistiawan gagal kembali. Fahrudin, tengah ada Jordi, umpan jauh, arahkan sangat baik kepada Witan Sulaiman dan gagal juga. Memang bolanya terlalu jauh tapi umpannya sangat luar biasa, Bung Doni. Ya, 1 menit lagi, beberapa detik lagi. Pertandingan babak kedua, semifinal leg kedua AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 antara Indonesia melawan Vietnam dari Stadion Midin Hanoi akan segera berakhir dan skor tetap 2-0. Masih buat keunggulan Vietnam. Jordi Amat menyundul bola. Gagal kita lihat Dendi. Mudah saja buat Dang Van Lam. 30 detik lagi pertandingan segera berakhir. Papanduc dicuri saja sangat baik. Mark ini nampaknya pelanggaran dilakukan Sayuri terhadap Panduc. Inilah Yakob Sayuri, pemain asal klub PSM Makassar. Tinggal menunggu aba-aba saja dari wasit. Dan nampaknya wasit Araki Yusuke dari Jepang telah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan babak kedua antara Vietnam melawan Indonesia langsung dari Stadion Midin Hanoi pada leg kedua semifinal AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 dengan skor 2-0 tetap buat Vietnam lewat gol win.